Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sujud syukur dan sujud syahwi. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan agar selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT di setiap waktu dan keadaan. Nah, terutama ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Nah, tentang mensyukuri nikmat, Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahnya. Tapi, jika kamu mengingkarinya, sungguh azabku sangat pedih. Next, tata cara sujud syukur. Yang pertama, niat, yaitu berniat untuk melaksanakan sujud syukur karena Allah. Terus yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan yang ketiga adalah sujud 1 kali, lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya. Kemudian yang keempat adalah duduk. Dan yang terakhir adalah salam. Mengenai niat sujud syukur, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sujuda syukri sunnatalillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Tata cara sujud syukur tadi hendaknya bisa dikerjakan sesuai dengan syarat dan tata cara yang benar. Namun, ketika melakukan sujud syukur dalam keadaan tidak suci dari hadas atau tidak menghadap kiblat, maka hal itu juga diperbolehkan dan tetap sah. Next, sujud syahwi. Nah, manusia tidak pernah terlepas dari khilafnya. Salah satu bentuk khilafnya adalah suka lupa. Nah, begitupun dengan sholat. Nah, kekhilafan terjadi ketika ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat ataupun kelebihan jumlah sholat. Dalam kondisi tersebut, maka diperintahkan untuk melakukan sujud syahwi. Nah, kalian pasti pernah mengalaminya kan? Nah, ada saja gangguan terutama dalam pikiran kita yang pada akhirnya membuat kita lupa dalam pelaksanaan sholat. Nah, baik dalam rukunnya ataupun sunahnya. Nah, sehingga solusi bagi kita yang lupa dalam pelaksanaan sholat adalah dengan melakukan sujud syahwi. Selanjutnya, mengenai tata cara sujud syahwi. Yang pertama, setelah membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanaman la yanamu wa la yash'u. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Dan kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. Dan yang terakhir, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Terkait dengan tata cara sujud syahwi, ada perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan bahwa sujud syahwi itu dilakukan sebelum salam, dan ada pula yang mengatakan bahwa sujud syahwi itu dilakukan setelah salam. Namun, pada intinya, jika sholatnya perlu diperbaiki karena ada kekurangan, maka hendaklah sujud syahwi itu dilakukan sebelum salam. Nah, sedangkan jika sholatnya sudah pas atau berlebih, maka hendaknya dilakukan setelah salam. Nah, tujuannya melakukan sujud syahwi itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menghinakan setan. Itu ya tujuannya. Nah, mengenai sebab-sebab sujud syahwi, yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat
seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, dan sujud. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu dengan jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut, itu bagi yang membiasakan qunut. Terus yang keempat, itu lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang terakhir, itu kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholat. Demikianlah penjelasan terkait dengan sujud syukur dan sujud syahwi. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan dengan hadirnya penjelasan ini juga dapat membuat kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah SWT di setiap waktu dan setiap keadaan. Dan untuk berhati-hati dan lebih khusyuk lagi dalam melaksanakan sholat.